Halo guys, kembali lagi di channel Ajimi KSL. Di video kali ini kita akan lanjut bahas spoiler dulu episode 198. Menghadapi Busaisi di ujian ke-6, Tangsan dan yang lainnya memilih metode melarikan diri dari Busaisi. Namun itu tidak semudah pikiran semua orang. Meskipun Busaisi tidak menggunakan kemampuannya, kekuatan rohnya saja cukup untuk membuat pusaran air yang dapat menghentikan pelarian mereka. Melihat teman-temannya ditarik oleh pusaran air, Tangsan tanpa pikir panjang menuju ke arah Busaisi dan mengarahkan cahaya Segut kepadanya. Alasan Tangsan melakukan itu adalah karena cahaya Segut memiliki kekuatan mutlak terhadap penghuni laut, bahkan pada Busaisi sendiri. Terganggu dengan cahaya Segut, Tangsan melihat sedikit celah, lalu mengeluarkan kemampuan mata ungunya. Kali ini cahaya yang keluar dari mata ungu Tangsan bukan lagi ungu, tapi keemasan. Dengan tekanan Busaisi, Tangsan mengeluarkan semua potensinya. Busaisi yang melihat serangan Tangsan juga terkejut dan tidak berani gegabah. Kekuatan Tangsan memang jauh darinya, tapi kekuatan rohnya bisa dibilang setara. Menghadapi serangan kuat Tangsan, tanda di dahi Busaisi juga menyala, lalu menahan serangan Tangsan dengan kekuatan yang sama. Tabrakan kekuatan yang dahsyat antara Tangsan dan Busaisi membuat Mubai dan yang lainnya lepas dari daya tarik pusaran air, dan lalu bergegas meninggalkan area itu. Akibat tabrakan kekuatan itu, Tangsan dan Busaisi sama-sama dipukul mundur. Namun, Busaisi hanya mundur beberapa ratus meter, sedangkan Tangsan mundur tidak karuan dan menyemburkan darah. Busaisi tahu di antara mereka semua hanya Tangsanlah yang menjadi ancaman. Jadi, Busaisi akan fokus ke Tangsan terlebih dahulu. Melihat Busaisi terbang menuju dirinya, Tangsan kembali memaksakan diri. Rasa sakit bekas pertempuran sebelumnya diabaikan Tangsan dan kembali menyerbu Busaisi. Kali ini Tangsan menggunakan dua kemampuannya. Cincin roh ke-7 dan ke-6 digunakan Tangsan sekaligus dan berteleportasi ke belakang Busaisi dan dengan cepat meninjau Busaisi. Di sisi lain, 7 penjaga pilar suci sedang mengamati pertarungan Tangsan dan Busaisi. Menghadapi serangan kejutan Tangsan, Busaisi menggunakan kekuatan rohnya untuk menahan dan balas menyerang Tangsan. Tangsan pun langsung menggunakan kemampuan tubuh emas tidak terkalahkannya. Meski begitu, Tangsan tetap terlempar ke dalam laut. Di dalam laut, Tangsan menggunakan pesia kosmik untuk menyembunyikan hawa keberadaannya dan bergerak ke arah tertentu. Namun Tangsan tidak tahu bahwa sebagai penguji ujian ke-6, Busaisi dapat memperkirakan lokasi Tangsan. Di saat Busaisi hendak menyerang, lokasi Tangsan berpindah lagi. Kini Tangsan berada di bawah Gunung Dewa Laut. Busaisi tidak berani gegabah menyerang Tangsan di Gunung Dewa Laut karena di sana ada Segut Hal. Jika itu terkena serangan, Busaisi takut akan kemarahan Dewa Laut. Tangsan terus menaiki gunung dan menuju puncak gunung dengan cepat. Melihat kepintaran Tangsan, Busaisi berdiri di depan Segut Hal dan akhirnya menggunakan semangatnya. Menggunakan kemampuan cincin roh ketiga, Busaisi mencoba melacak keberadaan Tangsan. Dengan Busaisi menggunakan kemampuan ketiga miliknya, rencana persembunyian Tangsan gagal. Dan setelah itu, Tangsan mengingat bagaimana ayahnya waktu dulu menyelamatkan dia dan Xiaowu saat berada di Spirit Hall. Rencana Tangsan adalah memasuki Segut Hall. Tapi karena Busaisi berada di depan untuk menghalangi, Tangsan tidak punya pilihan lain selain memaksa masuk. Tangsan langsung menggunakan dua keterampilannya. Yang pertama adalah kemampuan kelima, meluncurkan tombak ke arah Segut Hal. Dan yang kedua, Tangsan menggunakan darahnya sendiri untuk menyuburkan rumput biru perak. Dengan darah Tangsan serta dukungan domain rumput biru perak,
tumbuhan mulai menjalar dari Segot Mountain menuju Segot Hall. Seakan-akan itu akan menutupi Segot Hall keseluruhan. Melihat kejadian itu, 7 dolu penjaga pilar suci yang bertugas untuk melindungi Segot Hall langsung bergerak untuk melindungi Segot Hall. Adapun Busaisi memblokir serangan tombak Tangsan. Busaisi lalu menyadari pikiran Tangsan dan berkata agar 7 dolu penjaga pilar tidak menahan tumbuhan itu. Namun itu tetap terlambat. 7 dolu sudah melepaskan kemampuannya dan memblokir tanaman yang menuju Segot Hall. Dengan ikut campurnya 7 dolu penjaga pilar suci, ujian Tangsan diubah kembali. Tidak ada waktu lagi. Jika Tangsan berhasil pergi dari perimeter Pulau Segot, itu akan dianggap lulus. Suara tentang diubahnya ujian ke-6 juga terdengar oleh semua orang, dan mereka semua sangat terkejut. Semuanya sudah dalam rencana Tangsan. Menggunakan kemampuan kelima untuk mengalihkan perhatian Busaisi dan membiarkan tanaman rumput biru perak menyerang Segot Hall untuk memancing 7 dolu bertindak sukses besar. Untuk lulus ujian, Tangsan hanya perlu mundur ke lautan cincin. Tapi dia tidak melakukannya. Tangsan menuju Busaisi dan menyerangnya dengan kemampuan cincin roh ke-8. Menghadapi serangan Tangsan, Busaisi hanya menghentakkan kakinya dan menciptakan gelombang energi. Serangan pertama dapat ditahan, dan Tangsan melanjutkan dengan kemampuan tulang roh kaki kirinya. Kapak jahat orka menyerang Busaisi kembali. Lagi-lagi Busaisi hanya melambaikan tangannya untuk menahan serangan Tangsan dan membuat Tangsan terlempar jauh. Busaisi kembali menyadari tindakan Tangsan. Tangsan menyerang ke arah Busaisi bukan untuk menyerangnya, tapi untuk memanfaatkan serangan balasan. Dengan kekuatan Busaisi, Tangsan terlempar jauh sampai melewati batas ujian ke-6. Walaupun Tangsan terluka parah, dia juga tersenyum karena ujian ke-6 telah berhasil diselesaikan. Dengan hasil ujian ini, Tangsan mendapatkan hadiah 20% afinitas Segot, dan total afinitas Segot Tangsan menjadi 70%. 7 dolu penjaga pilar suci yang menyadari kesalahan mereka berlutut meminta maaf pada Busaisi. Busaisi tidak menyalahkan mereka, itu semua karena Tangsan terlalu pintar. Semua keadaan ini telah diatur Tangsan dalam 3 hari sebelumnya. Adapun Tangsan, dia terbaring di pantai dengan semua luka yang ada. Tangsan terlalu banyak menghabiskan kekuatan jiwa, kekuatan roh, dan kekuatan mentalnya sendiri, sampai bahkan tidak bisa berdiri. Namun dia tetap senang karena berhasil di tes kali ini. Busaisi dan 7 dolu penjaga pilar suci kini mengakui Tangsan. Dengan berhasil lolos ujian ke-6, status Tangsan di Pulau Segot tidak lebih rendah dari para penjaga pilar suci. Setelah itu, Busaisi turun dan menemui Tangsan. Busaisi lalu mengatakan untuk membawa Xiaowu dan Rongrong ke Segot Hall untuk ujian ke-7. Setelah Busaisi pergi, Tangsan istirahat di pantai dan tertidur. Ketika Tangsan bangun, teman-temannya sudah berada di sisinya. Tangsan pun lalu bertanya pada Rongrong tentang ujian ke-7. Rongrong menjawab bahwa ujian ke-7-nya adalah membantu Tangsan. Mendengar jawaban Rongrong, Tangsan memeriksa ujiannya sendiri. Dan ternyata ujian Tangsan adalah mencabut Trisula Dewa Laut. Semua orang terkejut dengan ujian ke-7 Tangsan. Pasalnya itu dianggap berbeda dari 6 ujian sebelumnya. Meski begitu, teman-teman Tangsan memberi dukungan penuh untuk Tangsan dan yakin Tangsan akan berhasil melakukannya. Oke, cukup di sini dulu. Kita akan lanjut lagi nanti.